Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya ke Persema nomor 2 tahun 2022 tentang musyawarah tingkat tinggi fakultas dan musyawarah mahasiswa fakultas. Pembentukan Persema nomor 2 ini hampir sama ya kayak Muskom, itu untuk mewujudkan musyawarah tingkat tinggi fakultas, musyawarah mahasiswa fakultas sains dan teknologi yang normatif, aspiratif, dan demokratis. Ini ada bab 1 tentang ketentuan. Pasal 1 ini mengenai pengertian-pengertian yang ada di Persema dari apa itu musti musma, terus siapa itu senat, dan sebagainya. Nah, khusus untuk musti musma ini, untuk panitia pelaksana itu ada lembaga penyelenggara musti dan musma yang diberi tugas dan wewenangannya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. Nah, itu ada Badan Pengawas Pemilu yang disebut Bawaslu, itu badan yang bertugas untuk mendampingi dan mengawasi pemilihan umum mahasiswa di tingkat fakultas. Lalu ada Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan KPUMF, yaitu organ panitia pelaksana pemilihan umum mahasiswa di tingkat fakultas yang terdiri dari unsur mahasiswa. Lalu ada pun asasnya ya, asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta keterwakilan. Lalu ada bab 3 itu prinsip pelaksanaan. Nah, untuk prinsip pelaksanaan ini ada 2, tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Untuk ayat kedua ya, itu tahapan persiapan meliputi perencanaan yang meliputi penetapan tata cara, jadwal tahapan, pembentukan panitia yang terdiri dari KPUM dan Bawaslu. Lalu tahapan penyelenggara musti. Nah, untuk tahap penyelenggara musti itu ada sosialisasi musti, penetapan peserta delegasi dari setiap jurusan, dan pelaksanaan musti. Sedangkan untuk penyelenggaraan musma itu diawali dari sosialisasi musma F, public hearing, pendaftaran bakal calon, hingga pelaksanaan musma F. Boleh di next. Aduh, ada bab 4 peserta musti dan musma. Nah, untuk peserta ini merupakan mahasiswa dari setiap jurusan yang tertera dalam surat delegasi. Nah, untuk delegasi itu berjumlah 3 orang dari setiap HMJ yang terdiri dari 1 orang EXOP pada periode sebelumnya, 1 EXOP pada periode saat ini, dan 1 orang anggota himpunan. Nah, jika peserta belakangan hadir dapat digantikan dengan orang lain dengan surat kuasa, namun persyaratan itu harus memenuhi yang ada di ayat 2. Pada pasal 5 ini persyaratan untuk delegasi ya, bisa dibaca dari KTM, salinan SK kepengurusan, dan surat kuasa untuk peserta pengganti. Boleh ke bab 5-nya. Nah, di bab 5 ini ada sosialisasi musti dan musma. Nah, bentuk sosialisasi ini adalah untuk memasyarakatkan permusyawaratan yang berlaku di fakultas. Nah, sosialisasi ini juga adalah tanggung jawab organisasi intrakampus di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Lalu ada pelaksanaan musti. Nah, untuk tata tertib musti itu diatur dalam draft sidangnya. Nah, pasal 8 ini menjelaskan bahwasannya DEMA itu harus menyerahkan dokumen LPJ kepada SEMA selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan sidang musti. Nah, lalu SEMA itu memiliki hak untuk menerima dan atau menolak laporan LPJ dari kelulusan DEMA. Apabila ada revisian, maka maksimal itu 7 hari setelah pelaksanaan musti. Pada bab 7 itu public hearing. Nah, untuk public hearing ini bisa dilaksanakan secara online dan offline. Online dapat secara formulir, offline itu dapat diskusi tatap muka langsung.
Untuk public hearing dimulai dari awal hingga pelaksanaan musma. Lalu ada bab 8 persyaratan calon. Untuk persyaratan calon di sini ada perubahan ya, khususnya untuk ketua itu. Nah, untuk persyaratan calon ini yang ayat pertama itu mahasiswa aktif semester 5 hingga 8. Lalu ayat 2-nya memiliki IPK 3,25, sehat jasmani, IPK, lalu ayat 4-nya membaca kitab suci, ayat 5-nya pernah menjadi pengurus organisasi intrakampus, dan yang keenam adalah mengikuti latihan dasar kepemimpinan tingkat atas LDK 2 di ruang lingkup fakultas hingga selesai ya, dengan dibuktikan sertifikat atau surat keikutsertaan. Nah, untuk LDK 2 di tingkat fakultas itu adalah nama kegiatannya LCDC. Kenapa ada penambahan LDK 2? Kita ketahui bahwanya DEMA adalah ormawa intra yang melingkup satu fakultas gitu, yang menaungi 7 jurusan, 3 BSO. Maka dari situ kita harus memiliki calon pemimpin yang paham betul tentang saintek itu sendiri. Lalu tidak pernah melanggar tata tertib, dibuktikan dengan rekomendasi dari fakultas. Ini ada penyelenggara. Nah, untuk pelaksanaan musti itu terdiri dari staf ahli atau staf sus. Lalu untuk pelaksanaan musma itu terdiri dari KPUM dan Bawaslu. Nah, untuk pasal 12-nya itu menjelaskan bahwasannya SEMA itu sebagai panitia mengarah. Lalu panitia mengarah itu memiliki fungsi instruksi dan koordinatif dengan panitia pelaksana. Nah, untuk pasal 13 ini menjelaskan tentang Bawaslu, bahwasannya Bawaslu itu merupakan perwakilan dari setiap jurusan di lingkup fakultas, memiliki tugas wewenang yang dari melakukan pendampingan hingga melaporkan pelaksanaan pendampingan dan pengawasan. Dilanjut. Lalu ada syarat-syaratnya keanggotaan Bawaslu, yaitu mengisi formulir pendaftaran hingga tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum. Nah, untuk Bawaslu ini berhak menjalankan tugasnya sejak terbitnya surat SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum SEMA dan diketahui oleh Wakil Dekan. Nah, ada pasal 14 ini mengenai KPUMF dari struktur keanggotaan hingga syaratnya dan tugas wewenangnya. Tugas wewenang KPUM itu dari menyelenggarakan kegiatan musma hingga melaporkan LPJ ya, dan sering mengkoordinasi dengan dan menjalankan setiap tahapan. Next. Nah, untuk tugas wewenang KPWM ini yang terakhir adalah menyampaikan hasil pemilihan kepada SEMA FST untuk diteruskan kepada pimpinan fakultas dengan melampirkan berita acara yang selambat-lambatnya itu 7 hari setelah kegiatan. Lalu ada bab 10. Bab 10 ini membahas tentang pendaftaran calon. Pasal 15 bahwasanya calon itu dapat didaftarkan atau mendaftarkan diri. Lalu ada pasal 16 bahwasanya setiap calon itu harus memenuhi persyaratan yang dimaksud pada ayat 1 ya, di pasal ayat 2-nya, dari surat pernyataan bersedia, keterangan aktif, transkrip nilai, keterangan sehat jasmani, surat keterangan mendapat legis mati mampu membaca bacaan Al-Quran. Yang F-nya surat keputusan pernah menjadi pengurus intra, sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti LDK 2 hingga selesai, lalu rekomendasi, dokumen visi misi, dan dokumen kurikulum vitae. Lalu ada bab 11-nya itu verifikasi, pasal 17. Nah, untuk pasal 17 ini bahwasanya untuk verifikasi itu dilakukan oleh KPUM. Nah, untuk verifikasi dilakukan sejak setelah tutupnya pendaftaran. Dalam verifikasi juga calon ketum itu wajib hadir ya sebagai untuk
klarifikasi masalah administrasinya. Lalu KPUM yang terakhir itu hasil verifikasi itu harus langsung selambat-lambatnya ya 1 hari setelah verifikasi itu diberikan ke SEMA. Selambat-lambatnya 1 hari. Lalu ada pasal 18, apabila tidak lengkap, maka bakal calon dinyatakan tidak lolos. Jika dalam pelaksanaan verifikasi tidak ada bakal calon yang lolos verifikasi, maka keputusan akan ditetapkan oleh SEMA FST. Lalu pasal 12 penetapan calon. Pasal 19 bab 12 ya, penetapan calon. Bahwasanya calon itu yang lolos verifikasi. Lalu pasal 20-nya itu pengundian nomor urut yang dilaksanakan oleh KPUM setelah penetapan calon ketua. Lalu ada pasal 13 daftar pemilih tetap. Untuk pasal bab 13 daftar pemilih tetap, pasal 21 bahwasanya pemilih tetap itu adalah Ketua Umum HMJ di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, untuk Ketua HMJ ini harus menyalinkan SK kepengurusannya. Lalu pasal 22, apabila pemilih tetap berhalangan hadir, maka dibolehkan dengan surat kuasa yang selain surat kuasa itu pun ada menyerahkan dokumen persyaratan lainnya seperti SK kepengurusan atau KTM dan surat kuasa itu. Nah, untuk daftar pemilih tetap ini harus ditetapkan paling lambat 1 hari sebelum kegiatan pemungutan suara pada kampanye. Nah, kampanye ini dimulai dari langsung ke yang 4 adalah materi kampanye itu harus sopan sesuai dengan aturan dan yang telah ditetapkan. Pasal 25-nya itu ada jenis-jenis kampanye ya, bisa melalui monolog ataupun dialog. Lalu ada pasal 26 itu jenis-jenis bentuk kampanye. Untuk pasal 26 itu bisa media cetak, digital, tatap muka, ataupun alat peraga lainnya yang tidak melanggar tata tertib berkampanye ya. Lalu pasal 27 dalam kampanye itu ada hal-hal yang dilarang. Di antaranya itu menghina seseorang hingga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Nah, ada pasal 28-nya. Ini sanksi-sanksi yang diberikan ya pada calon apabila melanggar kampanye tadi ya. Pasal 29-nya dana itu dari pribadi ataupun dari sumbangan yang tidak mengikat. Pada bab 15 masa tenang. Nah, untuk masa tenang ini berlangsung minimal 1 hari sebelum hari pemungutan. Lalu ada bab 16 itu pelaksanaan pemilihan. Nah, untuk pelaksanaan pemilihan ini ada 3 tahapan ya, musyawarah mufakat, lobbying, dan pemungutan suara. Bila musyawarah tidak tercapai, maka diadakan lobbying. Bila lobbying masih gagal, itu dapat diadakan dengan voting. Boleh di next. Nah, ini ada jenis voting ya. Untuk voting ini ada tahapan juga, voting, dan pasca voting. Di pasal 36-nya menjelaskan perlengkapannya. Boleh di next ya. Lalu kesiapan panitia dalam keamanan juga ya. Pasal 37-nya itu calon tunggal, jadi bila calonnya tunggal tidak perlu perlengkapan yang berlebih. Pada pra-voting itu dari sosialisasi hingga ketentuan mengenai jumlah, bahan, bentuk, ukuran tentang kotak suara. Lalu pasal 39-nya itu pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di TPS ya. Lalu untuk penanganan ketertiban dan ketertiban itu dilaksanakan oleh panitia pelaksana. Lalu ada pasal 40 pra-voting. Ada tahap-tahapannya ya, dari membuka kotak sampai menghitung surat suara.
Lalu pasal 41-nya itu kegiatan setelah prapoting ya, itu menentukan waktu pemungutan dan pemilih yang suara di TPS harus tanda tangan oleh KPUMF. Lalu pasal 42-nya Bawaslu menyatakan sah apabila surat suara jika nih, yang pertama itu surat suara terdapat cap khusus, pemberian tanda salah satu pada nomor urut, pemilih tidak boleh menambah tulisan atau catatan. Pada pasal 43-nya untuk tata tertib itu dilakukan oleh Bawaslu. Untuk 44 untuk ini adalah penghitungan surat suara di TPS ya. Itu harus menghitung jumlah pemilih dan jumlah surat. Lalu ada pasal 45-nya. Lalu ada pasal 45-nya itu. Nah, ini kalau saat pemilihan voting itu ada deadlock gitu ya. Maka musma dilaksanakan kembali dengan penambahan 1 orang. Nah, untuk penambahan 1 orang itu delegasi dari demo itu sendiri. Lalu pasal 46-nya itu KPUM wajib menyampaikan hasil pemilihan kepada SEMA paling lambat itu 7 hari setelah pemilihan. Lalu ada pasal 47-nya. Itu mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Jadi di pasal 48-nya ada tahapannya dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Lalu ada bab 18 ya, mengenai sanksi pasal 49. Itu sanksi-sanksi diberikan ya kepada penyelenggara seluruh perangkat penyelenggara musti dan musma gitu. Itu sanksinya dapat berupa teguran, bahkan sanksi yang dapat diputuskan oleh pimpinan fakultas. Lalu di pasal 50-nya ada beberapa jenis-jenis sanksi ya, dari ringan hingga berat. Lalu pasal 51-nya menjelaskan sanksi ringan itu apabila syarat calon tidak memenuhi hingga tidak menyerahkan bukti fisik atau berita acara musti musma pada SEMA ya. Pada sanksi sedang itu apabila sanksi ringan dibiarkan. Pada sanksi berat terdapat manipulasi data persyaratan, tidak menjalankan persema dalam pelaksanaan musti musma, dan ada manipulasi angka. Kita tidak mengindahkan sanksi sedang yang telah diberikan. Selanjutnya ada bab 19 itu ketentuan penutup. Nah, untuk ketentuan penutup ini persema ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali apabila terdapat keliruan. Peraturan ini dapat diperjelas dengan ketetapan Senat mahasiswa atau TAP apabila pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 Maret 2022, ditandatangani oleh Ketua Komisi Undang-Undang SEMA FST Advan M. Taufik, ditandatangani oleh Ketua Umum SEMA FST Lisa Juviana, dan ditandatangani oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Sains Teknologi Dr. Haji Aib Saifullah MSI. Sekian dari kami pemaparan mengenai Persema 02. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom chat di bawah video ini ataupun meng-DM ya ke IG kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.